Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi mengenai komponen darah. Bersama saya Nurisnawati Kusuma SPMPD dari SMA Negeri 3 Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi komponen-komponen darah pada manusia. Darah berfungsi mengangkut makanan, garam mineral, hormon, gas, enzim, dan zat-zat lainnya ke seluruh tubuh dan mengangkut sisa-sisa zat metabolisme ke organ ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Menjaga suhu tubuh, darah membawa hasil metabolisme berupa energi panas ke seluruh tubuh, melindungi tubuh dari cedera dan infeksi kuman, dan mengatur keseimbangan asam dan basa sehingga pH optimum darah dipertahankan. Generasi SMART. Komponen darah dapat dilihat pada gambar berikut. Darah disusun oleh komponen darah yaitu plasma darah dengan komposisi sekitar 55% dan sel-sel darah dan keping darah dengan komposisi sekitar 45%. Komponen darah terdiri dari yang pertama plasma darah. Plasma darah atau cairan berwarna bening kekuningan terdiri atas 90% sampai dengan 92% air. 8% protein yang dihasilkan oleh hati yang terdiri atas albumin yang berfungsi untuk menjaga volume dan tekanan darah. Globulin yang berfungsi untuk melawan bibit penyakit yang biasa disebut dengan imunoglobulin, dan fibrinogen yang berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Komponen yang kedua adalah sel darah. Sel darah atau biasa disebut dengan butiran darah terdiri atas eritrosit atau sel darah merah, berfungsi untuk mengangkut oksigen. Leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk membunuh bibit penyakit, dan trombosit atau keping darah berfungsi untuk pembekuan darah. Generasi SMART. Perhatikan penjelasan berikut. Pada eritrosit atau sel darah merah dapat terlihat pada gambar. Ada beberapa karakteristik dari eritrosit atau sel darah merah. Yang pertama, memiliki bentuk yang bulat dengan lekukan pada bagian sentralnya. Ini dikenal dengan bikonkav. Yang kedua, tidak mempunyai inti sel. Mempunyai warna merah. Ini disebabkan karena mengandung hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengandung senyawa hemin dan Fe. Memiliki umur yang panjang, kurang lebih sekitar 120 hari di saat pembentukannya. Jumlah eritrosit atau sel darah merah pada laki-laki sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel per milimikron. Darah sedangkan pada perempuan sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel per milimikron. Berdiameter sekitar 7,65 dengan ketebalannya mencapai 1,2. Mempunyai sifat yang elastis dan fleksibel. Sel darah yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit atau infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Karakteristik leukosit atau sel darah putih yang pertama, tidak berwarna,
memiliki inti dan dapat bergerak secara amoeboid. Leukosit atau sel darah putih memiliki sifat diapedesis atau mampu keluar menembus pori-pori membran kapiler menuju jaringan, dan bersifat fagositosis, yaitu mampu memakan mikroorganisme, benda asing, dan sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Sel darah putih dalam keadaan normal, jumlah leukosit dalam darah manusia sekitar 5.000 sampai dengan 10.000 sel per milimikron. Jumlah leukosit meningkat jika terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Leukosit diproduksi di sumsum merah tulang maupun di sumsum kuning tulang. Setelah diproduksi, leukosit bertahan dalam sirkulasi darah hanya 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Jenis-jenis leukosit atau sel darah putih dapat kalian lihat pada gambar berikut. Generasi SMART. Leukosit atau sel darah putih dibedakan atas 2 berdasarkan ada tidaknya granulosit di dalam sitoplasma, yaitu yang pertama, granulosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan yang kedua, agranulosit terdiri dari limfosit dan monosit. Generasi SMART. Sel darah yang ketiga adalah trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah ini berperan dalam homeostatis atau penghentian pendarahan, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Karakteristik trombosit atau keping darah yang pertama, trombosit atau keping darah merupakan fragmen sel bentuk tidak beraturan dan tidak bernukleus, berasal dari megakariosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Jumlah trombosit setiap sel itu 150.000 sampai dengan 400.000. Trombosit dibuat di sumsum tulang. Trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Di dalam darah, trombosit berumur 5-9 hari. Jika trombosit sudah tua, diambil oleh makrofag di hati dan limfa pada saat darah melewati organ. Generasi SMART. Untuk memahami materi ini lebih jauh, perhatikan contoh soal berikut. Pada soal yang pertama, perhatikan gambar. Eosinofil yang memiliki ciri-ciri berdiameter 12-15 mm, inti sel berlobus 2, berwarna jingga, kemerahan, dan bergranula kasar ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan gambar tersebut, tentunya kita bisa melihat bahwa gambar yang pertama itu adalah limfosit, gambar yang kedua monosit, yang ketiga basofil, gambar yang keempat eosinofil, dan yang kelima neutrofil. Sehingga jawaban yang tepat adalah gambar yang keempat, yaitu eosinofil. Generasi SMART. Contoh soal yang kedua adalah akibat kelalaian perawat, seorang pasien bergolongan darah A diberikan transfusi darah bergolongan darah B. Kondisi yang dapat timbul pada pasien tersebut adalah, jika kita melihat peristiwa tersebut, maka perlu kita ketahui bahwa darah donor mengalami aglutinasi atau penggumpalan karena aglutinogen B bertemu dengan aglutinin beta dari resipien sehingga terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Sehingga kondisi yang dapat ditimbulkan pada pasien tersebut adalah poin B, darah donor akan mengalami aglutinasi. Semoga membantu ya generasi SMART. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi SMART
berkarakter cerdas Ki.